Masih semangat, puji Tuhan. Nggak ngantuk ya, kesaksiannya luar biasa. Dengar kesaksiannya kita semua ikut terharu, ikut bangga, ikut larut gitu ya. Dalam apa yang saudara-saudara kita alami. Tadinya saya berharap lebih banyak lagi yang bersaksi. Nanti dilanjutkan Januari ya. Kesaksiannya cukup baik, enggak terlalu bertele-tele, singkat, padat dan jelas. Ya, kalau Eliora itu memang mesti diceritakan komplit ya. Kalau ngelihat Eliora itu cantik banget dan ngelihat dia itu mujizat. Asal ngelihat dia itu mujizat gitu, luar biasa. Dari awal ketika berdoa buat Eliora, selalu yang Tuhan taruh di hati saya adalah dia wanita pejuang. Sebab dari lahir dia berjuang untuk hidupnya. Dan dia menang sampai hari ini ya. Jadi Laura dan Stephen lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu yang artinya begini, Ebenezer. Apa itu? Eben batu, Hezer itu bahasa Ibrani dari kata Ezer. Ezer itu penolong. Kita nih wanita dibilangnya Ezer. Bahasa Ezer itu sebetulnya cuma buat Tuhan Allah kalau dipelajari secara khusus ya. Tapi bahasa Ezer itu diberikan kepada wanita. Artinya kita itu penolong yang kuat gitu. Jadi kalau Ebenezer, Eben batu, Hezer adalah penolong. Ebenezer itu adalah batu pertolongan. Jadi kenapa orang sebut Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong gitu ya. Itu artinya waktu itu bangsa Israel diserang oleh Filistin. Secara logika mereka takut karena pasti kalah. Filistin lebih kuat. Filistin lebih terlatih untuk berperang. Tapi Tuhan, Samuel berdoa kepada Tuhan dan orang Filistin bisa menang. Maka ketika orang Israel bisa menang. Ketika menang, Samuel menancapkan sebuah batu dan ditulis Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Itu batu pertolongan itu untuk peringatan bahwa Tuhan pernah menolong kita. Selanjutnya tantangan itu ada dan banyak. Dan Tuhan akan tetap menolong. Jadi kalau Anda yang sudah bersaksi pada malam ini. Kalau Anda katakan Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong. Artinya bukan Anda terlena. Wah Tuhan sudah tolong saya, Tuhan hebat. Terus kita selanjutnya enggak berusaha untuk sesuatu yang lebih baik. Engkau akan kalah lagi. Tapi Ebenezer itu adalah sebuah peringatan bahwa Tuhan sudah menolong kita. Dan selanjutnya ada tantangan, kita ingat. Tuhan pernah menolong dan dia akan menolong lagi ketika kita melewati berbagai pencobaan. Itu Ebenezer. Ya. Jadi kalau kita jawab bersaksi tentang kata Ebenezer, kita harus mengerti, oh iya. Banyak orang berkata Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong, tapi mereka tidak jadikan itu batu peringatan. Ketika masalah lebih besar datang, mereka akan berkata, kenapa Tuhan gak tolong? Padahal Tuhan sudah tolong. Dan Tuhan ingin kita terus bertumbuh dan merasakan. Kalau dia pernah tolong, ada batu peringatan, kita ingat, oh iya dulu dia pernah tolong dan dia akan tolong lagi gitu ya. Saya kalau dengar kesaksian dan juga hidup saya sendiri. Mujizat itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kejadian yang hebat. Amin. Mujizat terjadi ketika ada masalah dan kita berharap kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan kasih kemenangan. Ada mujizat. Amin. Laura mungkin tidak akan pernah bisa bersaksi begitu menyentuh. Kalau dia tidak mengalami bagaimana masalah itu begitu besar. Waktu dengar Eliora masuk ICU. Apa yang terjadi? Karena seminggu sebelumnya kami besuk Eliora menyatakan rasa bahagia. Eliora sudah hadir dan dia sehat-sehat. Manis, anaknya putih, cantik, tersenyum. Seminggu kemudian kami dengar masuk ICU. Apa yang terjadi?
memang kata Laura, kagak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi justru di situ Allah nyatakan mujizat. Amin. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, nangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan kasih saya kekuatan. Kasih saya iman untuk berani melangkah dan untuk mengalami mujizat itu. Bagaimana kita bilang, mana mujizat Tuhan? Sedangkan kita nggak berjuang untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi memang kalau mujizat itu besar ketika bangsa Israel melewati laut Teberau. Lautnya bukan kecil, lautnya besar. Dikuber-uber oleh bangsa bangsa Mesir. Tentara Firaun berkuda, ahli perang dengan senjata yang lengkap. Bangsa Israel gak bawa apa-apa. Tapi justru di saat yang genting seperti itu, kata Tuhan, angkat tongkat kepada Musa, laut terbelah menjadi dua, tanah kering mereka bisa lewat. Kan itu diperhadapkan dulu oleh sebuah peristiwa yang rasanya jalannya buntu, tertutup, gelap semua, rasanya tidak ada apa-apa. Benar gak? Di situ baru ada mujizat. Jadi kalau ada masalah, jangan menyerah. Berseru terus kepada Tuhan, karena justru di situ Tuhan menyatakan mujizat. Ya, saya kenapa berani katakan gitu? Saya mengalami berbagai masalah dan tantangan, tapi saya terus bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tidak mengeluh kepada Tuhan. Dan saya juga mengalami banyak mujizat kepada hidup saya, di mana Tuhan nyatakan sehingga saya boleh tetap setia melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tuhan senang loh kalau kita bersaksi bilang begini, tahun depan aku mau lebih setia lagi sama Tuhan. Tuhan bahagia malam ini kalau dia dengar, Ebenezer, Tuhan sudah tolong saya sampai hari ini. Tahun depan saya mau lebih setia lagi sama Tuhan. Saya sedih nih ketika ada orang bilang gak mau lagi ibadah. Begini begitu, saya sedih loh. Jangan ya, kita berusaha tahun depan saya lebih setia lagi kepada Tuhan. Tahun yang lalu saya gak pernah ambil waktu untuk berdoa, tahun depan saya mau ambil waktu untuk berdoa. Atau jangan tunggu tahun depan. Malam ini lakukan. Tadi Eva udah tampilkan, coba Eva tampilkan lagi itu. Bahwa di dalam dunia ini atau di dalam hidup kita ini cuma ada 3 hari. 3 hari doang yang harus kita ingat, kita perhatikan. Hari kemarin itu tidak akan terulang lagi. Ya. Hari kemarin itu tidak akan terulang lagi. Hari besok di sini tulisnya yang belum tentu. Apanya tuh? Menemuinya. Artinya hari besok bukan kita punya, tapi Tuhan punya. Yang kita punya adalah hari ini. Kenapa saya bilang yang kita punya adalah hari ini? Hari inilah yang kita masih punya kesempatan. Besok kita nggak tahu. Apakah kita masih hidup? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kata Tuhan, hari ini ketika engkau masih punya waktu, masih punya kesempatan, lakukan itu. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu nanti. Karena kita besok bukan kita yang punya. Ada banyak kejadian yang mendadak ya. Tahun ini saya rasa banyak banget teman-teman kita yang meninggal ya. Salah satunya suami saya. Hilda apalagi yang gak pernah kita bayangin rasanya sehat. Saya pikir nanti suami saya punya sahabat-sahabat yang lebih tua. Oh dia dulu nanti. Suami saya kayaknya masih bisa sampai umur 80 tahun. Tapi ternyata enggak. Maka itu jangan tunggu besok, hari ini. Ketika kau, kan kalau Alkitab bilang hari ini kalau kau dengar suara Tuhan jangan keraskan hatimu. Karena hari esok kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Hari inilah hari yang kita punya. Kalau kalian senang dengar radio Hotline, tahun ini saya rasa nggak dengar yang kata-kata begitu. Kalau tahun yang lalu dia masih bilang begini tuh, suaranya suara Ria gitu ya, penyiarnya yang mungkin paling lama di situ. Dia bilang begini, hari ini lakukanlah sesuatu seolah-olah besok engkau akan mati.
Katanya gitu ya. Itu di radio hotline. Saya setuju banget. Hari ini kalau kita bisa setia, kenapa kita nggak setia? Hari ini kita bisa memberkati orang, kenapa kita tidak memberkati? Hari ini kita bisa menyadarkan orang itu, kenapa kita tidak berdoa dan menyadarkan dia? Malah kita tunggu nanti, jangan sekarang dulu nanti. Itu yang saya merenung selama ibadah, mendengarkan kesaksian kalian semua. Petrus dibikin Tuhan sampai diizinkan Tuhan sampai dia ada di bawah. Sampai dia menyangkal Tuhan. Sampai Petrus merasa dia udah gak ada harga diri lagi di hadapan Tuhan. Karena dia menyangkal Tuhan. Dan apa yang Tuhan ucapkan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu terjadi. Itu sangat memukul harga diri Petrus. Sehingga dia merasa dia manusia paling berdosa. Tapi Tuhan senang dengan orang yang mau mengakui dosanya. Sehingga Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan bertanya, hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Ya, dengan tiga kasih itu 3 kali tanya, ada kasih, ada filia, ada eros, yang terakhir agape. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. 3 kali ditanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan harus bertanya begitu? Karena Tuhan mau memulihkan Petrus di hadapan teman-teman rasul-rasul yang lain. Bahwa Tuhan mengampuni dia dan menerima dia apa adanya. Indah banget sebetulnya kita mengiring Tuhan. Dia gak lihat dosa kita yang lalu. Maka saya suka gak mensupport ketika Anda bilang, wah dia begini. Enggak, kalau dia mau bertobat kita terima dia apa adanya. Setiap orang kagak ada yang sempurna di mata Tuhan. Yuk, untuk mempersingkat waktu kita baca ayatnya Mazmur 139. Ini doa Daud ya. Doa Daud di hadapan Allah yang maha tahu ya. Bagi Daud Allah itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa, maha ajaib, maha segala-galanya bagi Daud. Maka Tuhan tahu dosa Daud bukannya ringan gitu ya. Berzina, membunuh, bukan membunuh dengan tangannya tapi dia mastermindingnya, otaknya pembunuh, dalangnya pembunuh. Tapi kok Tuhan bisa bilang begini, Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena Daud memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan dia bertobat selalu ketika diingatkan dosanya dia bertobat. Dia gak ngeyel, dia gak degil, dia gak membela diri. Tapi dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ayat 1-3 dia bilang begini. Baca sama-sama. Mazmur 139 ayat 1-3. 3. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Stop sampai di sini. Entah di rumah baca sampai akhir. Karena waktunya udah mepet. Ini artinya apa doa Daud? Daud menyadari gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua Tuhan tahu. Sampai dia bilang, engkau menyelidiki dan mengenal aku ketika aku duduk, ketika aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku. Wah, ini luar biasa. Maka ketika dia berdosa, dia jatuh dalam dosa. Ketika dia ditegur, dia tidak menyangkal. Karena dia tahu Tuhan mengerti dan mengenal semua pikiran Daud dari jauh dari dekat. Lalu dia bilang gini, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ingat lagu gini, tiap langkahku, apa bagaimana ya? Ya diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku, langkahmu itu diatur oleh Tuhan. Sebab sebelum berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ya, jadi di dalam doa kita kepada Tuhan, kita bilang begini, Tuhan, engkau tahu pemikiranku, rencanaku,
Ketika kita mengintrospeksi diri kita seperti itu. Ketika kita berkata seperti itu pengakuan iman kita kepada Tuhan. Bahwa gak ada yang tersembunyi. Tuhan, ada rencanaku yang jahat nih, aku gak baik banget, aku mau balas dendam kepada dia. Tuhan tahu. Ini yang Daud bilang seperti itu. Karena dia tahu segala apa yang ada di dalam pikiran kita. Sepanjang tahun 2023, apa yang sudah kita lakukan? Suka, duka. Sakitkah, sehatkah, aniayakah? Ada orang yang bilang aku merasa teraniaya oleh suamiku. Aku merasa teraniaya di rumahku sendiri. Gak ada kebebasan. Ada orang yang berumah tangga sampai seperti itu. Aku banyak rugi tahun ini. Aku beruntung tahun ini. Sylvia bersaksi. Mobil bisa ganti. Rumah bisa didapatkan, harus didoakan terus. Itu memang yang janji-janji properti itu. Mungkin dia udah mulai mau miring-miring, mau menggagalkan janjinya. Kita doain terus sehingga Roh Kudus berbicara di hati dia. Kan banyak penipuan sekarang ini, jadi harus hati-hati. Janji manusia itu penuh dengan kebohongan. Ada celak sedikit aja, kelemahannya kalau bisa dia makan, dia mau makan kita. Manusia sekarang itu seperti itu. Tapi bersyukur kepada Tuhan kita punya Tuhan. Nah, ketika kita memikirkan sepanjang tahun ini, begitu dahsyatnya pertolongan Tuhan, begitu ajaibnya pertolongan Tuhan. Kita tahu, kita bilang sama Tuhan seperti Daud berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau maha hadir. Ketika aku menangis, kesepian, sendiri, kecewa, ketakutan. Dan Engkau hadir dengan Roh-Mu yang suci itu. Memberikan sebuah nyanyian, yang nyanyian itu memberikan pengharapan kepadaku. Itu Roh Kudus bisa datang seperti itu. Nah, lalu kalau kita introspeksi itu kan artinya kita melihat ke dalam ya. Kita melihat ke dalam diri kita. Nah, ketika kita bisa melihat ke dalam diri kita, kita mengevaluasi hidup kita sepanjang tahun ini. Terus kita berkata seperti doa Daud, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Itu merupakan sebuah pengakuan iman kita. Akhirnya membuat kita semakin menghormati Tuhan dan dampak kita sadari kita semakin menghargai Allah. Maka selalu saya bilang jadilah orang yang tahu berterima kasih. Banyak orang yang gak tahu berterima kasih. Ya, ketika dia dapat banyak, dia bilang thank you sama Tuhan. Tuhan Engkau baik, Engkau ajaib. Tapi ketika dia dapat sedikit atau ketika dia rugi, dia bilang apa sih Tuhan itu, aku tuh udah setia. Padahal ada sebuah proses. Ada sebuah proses yang harus dijalani. Ada seorang anak Tuhan yang imannya kuat banget. Menurut saya loh, lihat dari luar imannya kuat banget. Dan saya tahu dia, menurut saya orangnya sangat berintegritas. Tapi ketika ada sebuah perkara yang begitu berat menimpa dia. Sampai dia terpengaruh dengan cerita keluarganya. Pak Haji itu sangat pintar. Mau pergi ke sana. Ketika cerita sama saya seperti itu. Jangan sampai pergi ke situ. Kenapa? Ketika engkau pergi, engkau akan seperti orang Israel yang harusnya 45 menit mungkin sampai ke tanah Kanaan, engkau akan diputar menjadi 40 tahun. Karena Tuhan proses terus sampai imanmu benar-benar iman yang sejati. Jangan mengkhianati Tuhan. Ketika kita memikirkan kebaikan Tuhan, ketika kita tahu Tuhan itu maha hadir, maha kuasa dan maha tahu, maka kita tidak akan main-main dengan Tuhan. Kita akan setia terus. Kita bisa bohongin manusia tapi kita gak bisa bohongin Tuhan. Maka saya sudah bilang begini, kalau engkau gak bisa ke gereja, engkau bilang aja aku gak sempat. Hari ini aku bagaimana gitu. Daripada engkau bilang, aduh kemarin aku sakit. Kemarin anakku sakit padahal anaknya gak sakit. Dan engkau akan diikat, anakmu akan sakit. Kalau kau mau ke gereja anakmu sakit. Ibu kan nyumpahin loh. Ini betul-betul kejadian. Ada beberapa yang suka saya nasihatin. Jangan bilang anakmu sakit. Karena saya tahu anaknya tidak sakit. Karena dia malu jadi dia bilang. Saya juga belajar dulu suami saya kalau gak mau ke gereja waktu awal-awal pertobatan itu ya.
tahun berapa 90-an begitu kan, dia baru bertobat 90. Ayo ke gereja. Jadi saya berpikir suamiku udah ke gereja, aku senang, euforia, ada senang, wah udah menang lah. Bukan begitu. Ada terus proses yang Tuhan kerjakan. Hari Sabtu jangan bikin masalah, marah, besok gak mau ke gereja. Yang minta ampun ya saya, bukan dia. Tuhan ampuni saya. Tadi dia marah sama saya, dia gak mau ke gereja. Lalu saya berbohong. Mana Bapak gak ke gereja? Sakit. Padahal gak sakit. Karena saya malu. Tapi terus saya diproses Tuhan. Udah gak usah bohong. Daripada saya berbohong dia sakit dan dia terikat dan sakit terus gitu. Ya, jadi kalau anak kita sakit panas-panas dikit gak usah khawatir. Ketika engkau berani mengutamakan Tuhan, engkau pulang seperti perwira yang bilang, Tuhan engkau gak usah datang. Engkau sebut aja satu kata, pembantuku itu akan sembuh. Ini baru iman yang dipuji oleh Tuhan. Kalau kita malah, gak berani ke gereja. Padahal sakitnya gak terlalu serius gitu. Anak ulangan kita gak ke gereja. Apa yang kau kejar? Nilai. Ya kalau bisa anak ulangan tuh sore kita udah ajarin dia. Sebelum kita ke gereja nih latihan, ntar mama pulang tinggal periksa gitu. Engkau bisa ke gereja, berdoa untuk anakmu. Saya tuh mengajar, saya dari anak sampai cucu nggak ada yang saya kejar nilainya harus juara, enggak. Dan nggak pernah ngeles untuk pelajaran ya. Bukan karena mereka jago, enggak. Belajar aja, belajar. Yang penting kamu ngerti, naik kelas. Udah buat saya seperti itu. Yang penting jadi manusia yang baik. Kalau misalnya udah gede terpengaruh oleh kejahatan, itu nggak bisa saya tahan. Karena dia sudah punya pilihan sendiri. Kalau udah gede punya pilihan sendiri. Tapi saya percaya ketika orang jatuh dalam dosa. Dari kecil dia dididik ada satu dasar yang kuat. Itu dasar yang kuat itu satu waktu nanti akan menyadarkan dia. Oh iya, aku bersalah, aku berdosa, aku harus kembali kepada Tuhan. Itu firman Tuhan ya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Dia tahu keadaan hati kita. Tadi saya bilang biarlah di akhir tahun ini kita introspeksi, evaluasi diri kita. Intro kan ke dalam. Jadi bukan evaluasi orang lain, dirimu sendiri, diriku. Kurangnya apa sepanjang tahun ini? Aku perbaiki. Kesalahanku apa sepanjang tahun ini? Aku perbaiki. Jadi kita mau membuat sesuatu yang lebih baik. Ayat yang ke-14, Daud berkata begini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Daud bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dia mengalami keajaiban yang daripada Tuhan. Tadi Sylvia pakai istilahnya, aku syok banget gitu ya. Aku syok banget dengan pertolongan Tuhan. Kalau Daud bilang, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat di dalam hidupku. Ya, ajaib. Ada banyak kesaksian anak-anak Shekinah. Yang pekerjaannya bukan bidangnya. Tetapi Allah sediakan berkat justru dari yang bukan bidangnya. Tapi Allah mampukan dia. Makanya syaratnya cuma satu, engkau setia aja sama Tuhan. Dia akan buka jalan. Ketika kita nyanyi dia akan buka jalan ketika semua jalan tertutup. Artinya ketika kita mentok, di situ baru Tuhan nyatakan buka jalan buat kita. Kalau belum mentok kadang-kadang kita gak sadar kedahsyatan Tuhan itu. Ya. Bila kita sadar bahwa kita dalam pengawasan Tuhan, maka kita tidak mau mengkhianati Tuhan. Tadi saya bilang kita mau berbuat sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, kita mau jadi berkat bagi orang lain. Ya, hari ini kalau kita bisa sampai di sini nih, tanggal 21 Desember, 10 hari lagi kita bisa lewatin lagi, kita masuk 2024. Kita gunakan iman 2 pengintai. Ingat khotbah saya bulan yang lalu. Ketika saya pulang dari Israel. Iman 2 pengintai. Yang 10 pengintai bilang gini. Tanah Kanaan orangnya gede-gede. Celaka, kita tuh kecil seperti belalang.
Nah sama ketika kita memasuki tahun 2024, ramalannya akan mengalami kekeringan, dunia akan mengalami kelaparan dikatakan karena kekeringan dan kita mengalami panas yang luar biasa. Nanti tumbuhan tidak menghasilkan, maka kalau bisa kita beli lahan kosong berkebun. Gitu banyak itu nasihat-nasihat yang seperti itu. Orang boleh meramal apa aja. Tahun 2023 dikatakan dunia akan mengalami kegelapan. Tadi Samuel bilang, Jokowi sendiri yang bilang. Sebagai pemimpin dunia juga yang bilang. Akan mengalami kegelapan. Ternyata anak-anak Tuhan dipelihara Tuhan, amin. Hidup saya juga pas-pasan tidak berlebihan. Saya tahu beberapa di antara saudara hidupnya juga pas-pasan. Boleh kita katakan day by day hidup kita itu hari lepas hari. Tapi itu tidak gelap seperti yang dunia ramalkan, amin. Kalau tahun 2023 kita bisa lewati kegelapan itu dengan cukup makan, dengan cukup pakai. Tahun 2024 jangan lihat ramalan dunia itu seperti raksasa yang diintai oleh 10 pengintai yang dikirim oleh Musa pada waktu itu. Kita lihat Kaleb dan Yosua. Gak apa-apa orangnya gede. Kalau Tuhan beserta dengan kita, kita telan itu dia semua. Amin. Itu masuk ke tahun 2024 dengan iman yang seperti itu. Ya, jadi gedein hati. Gedein hatinya bagaimana? Percaya sama Tuhan. Gak mungkin dia biarkan kita kelaparan. Ketika engkau gak ada makanan, mungkin Tuhan akan kirim orang yang saya tuh kirim berkat sedikit doang karena saya gak bisa kirim banyak. Sama seorang pendeta yang teman saya sekolah Alkitab. Saya gak bilang dia saya mau kirim berkat gitu. Udah saya kirim, saya cuma bilang gini, ini sedikit untukmu, orang NTT. Terus dia bilang apa? Terus dia kasih emoticon menangis. Loh kok diberkatin nangis? Tante tahu gak? Aku tuh lagi gak ada duit, dia bilang. Mertuaku sakit, istriku mau pulang, aku lagi gak ada duit. Tahu-tahu tante kirim. Sedikit saya kirim, malu nih kalau saya sebutin. Tapi ternyata itu sangat berarti. Ketika Tuhan gerakan engkau untuk memberkati orang lain, lakukan. Gak mesti tunggu orang kaya baru kita bisa memberkati orang lain. Ketika kita pas-pasan juga kita bisa memberkati orang lain. Kalau Tuhan gerakan, amin. Tapi kita bukan jadi Kristen yang minta-minta. Janganlah saya minta tolong jangan jadi Kristen yang suka minta-minta kemana-mana. Karena Tuhan akan gerakan orang-orang tertentu untuk memberkatimu. Saya menjalani hidup seperti itu. Bukan karena saya seorang hamba Tuhan. Saya percaya Anda di sini pun menjalani hidup seperti itu. Jangan suka minta-minta. Karena kita bukan dididik, diajar untuk menjadi Kristen yang suka minta-minta. Tapi Tuhan akan pelihara kalau kita setia, amin. Kalau engkau setia, engkau kelihatan di mata orang-orang. Terus tiba-tiba orang bisa tergerak, aku ingin memberkati dia. Aku ingin memberkati. Itu baju layak pakai yang Anda kumpulkan ke saya itu. Udah saya kirim 2 dus itu ya. Aduh dia bilang, tahun ini seorang pendeta dari Cilacap, itu semua baju bekas. Tapi semua masih bagus karena saya sortir. Saya kan bilang Anda kalau udah luntur, udah lapuk, jangan dikirim ke saya gak mau. Jadi kasih yang engkau kekecilan, engkau gak bisa pakai, engkau itu. Tahu dia bilang apa? Tadi aja baru telepon. Itu saya sortir dulu buat anak saya, menantu saya. Karena tahun ini kami tidak bisa beli baju baru. Mau nangis gak? Yang saya kirim pakaian layak pakai loh. Bukan pakaian baru. Tapi ternyata itu bisa berguna buat orang lain. Kenapa kita gak bisa lakukan? Betul gak? Asal kita memberikannya dengan tulus. Ada jalan Tuhan memberkati kita. Jadi jangan takut. Natal gak mesti baju baru. Anaknya tuh wakil gembala. Mami aku mau pakai ini nanti buat pelayanan nanti. Ada batik dia seneng banget. Ukurannya pas di dia. Walah saya bilang Tuhan dalam menyusun barang-barang gitu aja Tuhan bisa kasih saya hikmat. Ini kayaknya begini nih gini-gini. Padahal saya gak tahu anaknya kayak apa bentuknya. Segede apa saya gak tahu. Bisa pas kayak boleh bikin. Luar biasa. Apa yang saya berikan bukan baju baru yang saya harus beli ratusan juta, ratusan ribu. Enggak. Tapi kalau kita tulus lakukan itu jadi berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih ya buat semua anak-anak Sekina yang sudah mengirim pakaian layak pakai. Terus ditaruh di rumah saya dan saya sudah salurkan itu.
Ini ada lagi yang ngasih, oke nggak apa-apa, saya repot nggak apa-apa, saya senang direpotin asal orang lain bisa bahagia. Yang terakhir saya mau bicara begini. Jangan biarkan beratnya penderitaan melumpuhkan iman kita. Jangan biarkan penderitaan yang berat membuat kita tidak peka sama suara Tuhan. Jangan biarkan itu. Maka harus banyak berdoa. 2. Ubah sikap pesimis menjadi optimis. Artinya begini, gak mungkin, gak ada harapan. Itu orang pesimis seperti itu. Rubah. Jadi orang yang optimis artinya aku bisa. Aku akan lewati. Kalau Tuhan beserta dengan aku. Amin. Jadilah orang yang optimis. Itu baru anak-anak Tuhan yang militan. Yang kuat imannya ya. Tidak ada yang hebat dalam dunia ini selain kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat kita berkarya. Amin. Tuhan juga berkarya melalui semua penderitaan yang kita alami. Dia sedang merendah hidup kita. Dia sedang berkarya supaya kita jadi satu bejana. Kalau Anda nanti sekali-sekali saya ajak ke pabrik keramik. Di pasar Kemis tuh ada, nanti anak-anak saya kinai. Cuma dia gak bisa Sabtu Minggu, dia maunya hari kerja. Bagaimana pembuatan keramik dari tanah liat menjadi satu keramik yang mahal. Harganya luar biasa. Padahal cuma satu cangkir. Nah itu hidup kita. Dari tanah liat yang tidak ada harganya. Dia proses terus sampai kita menjadi bejana yang indah di rumah Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan yang bisa melayani musik, yang bisa melayani LED, yang bisa berkhotbah, yang bisa menjadi singer, yang bisa menjadi tamu, penyambut tamu yang manis, ramah, murah senyum. Kalau yang kurang senyum saya nggak panggil untuk jadi penyambut tamu. Karena kalau mukanya asem, idih, udah nggak jadi masuk dah. Nyambut tamu mukanya asem banget. Jadi yang menyambut tamu, lu jangan lupa tersenyum ya. Tersenyum. Tapi kalau udah tamunya nggak ada, jangan tersenyum terus. Ya, nanti dikira setengah miring ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa. Nanti jangan pulang dulu malam ini, terlambat dikit nggak apa-apa. Karena ini terakhir kita ibadah di bulan tahun ini. Ada pemutaran video Natal kita ya. Kalau nontonnya bareng-barengan enak. Mari kita berdiri bersama-sama.